Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang harapan yang runtuh di ambang pintu. Langkah kaki itu terdengar beradu dengan aspal jalanan yang masih menyisakan panas matahari sore. Suara roda koper yang bergeser menimbulkan bunyi gemeretak yang konstan, menemani perjalanan singkat dari pangkalan taksi menuju gerbang rumah yang sudah 1 bulan ditinggalkan. Selama 30 hari penuh, raga ini dipaksa bekerja keras di luar kota, berpindah dari satu hotel ke hotel lain, dan menghadiri rapat-rapat dinas yang menguras seluruh energi serta pikiran. Satu-satunya hal yang membuat semangat tetap terjaga adalah bayangan tentang kepulangan. Bayangan tentang bagaimana rasanya menyentuh gagang pintu rumah sendiri, menghirup aroma pembersih lantai yang khas, dan merebahkan tubuh di atas kasur yang sudah sangat dirindukan. Rumah adalah benteng terakhir, sebuah tempat suci di mana privasi dan ketenangan adalah segalanya. Namun, semakin dekat langkah kaki ini ke pagar rumah, ada sebuah perasaan aneh yang mulai merayap di tengkuk. Biasanya, rumah di perumahan ini sangat tenang, terutama saat senja mulai turun. Hanya terdengar suara burung gereja atau sesekali suara kendaraan tetangga yang lewat. Namun sore ini, suasana terasa sangat berbeda. Dari jarak 10 meter, cahaya lampu dari dalam rumah tampak bersinar sangat terang, seolah-olah seluruh titik lampu di ruang tamu, ruang tengah, hingga balkon atas dinyalakan secara bersamaan. Getaran suara percakapan yang samar-samar mulai terdengar hingga ke jalan raya. Bukan sekadar suara televisi, melainkan kebisingan suara manusia yang saling bersahutan, tawa yang meledak-ledak, dan teriakan anak-anak yang sedang bermain. Jantung mulai berdetak tidak beraturan. Ada rasa cemas yang tiba-tiba menyerang. Mungkinkah ada kemalingan atau ada kerabat yang datang karena ada musibah mendadak? Tangan yang gemetar mencoba meraih kunci di dalam tas, lalu membuka gembok pagar dengan gerakan cepat. Saat pagar besi itu terbuka, pemandangan di halaman depan sungguh di luar nalar dan akal sehat. Area parkir yang biasanya hanya diisi oleh 1 mobil kini penuh sesak. Ada 3 unit sepeda motor yang diparkir dengan posisi sangat berantakan hingga menutupi akses jalan menuju pintu utama. Belum lagi deretan sandal jepit, sepatu kets yang kotor, hingga alas kaki anak-anak yang berserakan di atas keramik teras yang biasanya selalu mengkilap. Pikiran mulai berkecamuk. Siapa mereka semua ini dan mengapa rumah ini mendadak berubah menjadi tempat yang sangat ramai? Dengan sisa tenaga yang ada, kunci pintu utama dimasukkan ke lubangnya dan diputar dengan perlahan. Begitu pintu terbuka, sebuah gelombang udara panas yang membawa aroma menyengat langsung menerjang indera penciuman. Aroma itu adalah campuran antara bau terasi goreng, asap rokok yang pekat, dan bau keringat manusia yang memenuhi ruangan tertutup. Ruang tamu yang biasanya tertata sangat rapi dengan konsep minimalis kini telah berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Sofa berbahan beludru yang mahal kini tertutup oleh kain-kain sarung yang digantungkan secara sembarangan. Di atas meja kayu jati, berserakan gelas-gelas kopi yang sudah meninggalkan noda hitam melingkar, sisa-sisa gorengan yang berminyak, serta tumpukan asbak yang penuh dengan puntung rokok. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar meletakkan koper. Di tengah ruangan, 3 orang pria dewasa yang hanya mengenakan kaos dalam tampak asyik menonton siaran bola dengan volume suara televisi yang sangat maksimal, sehingga suara di dalam ruangan itu benar-benar memekakkan telinga. Mereka bahkan tidak menoleh saat pintu dibuka, seolah-olah pemilik rumah yang baru datang ini adalah orang asing yang tidak penting. Mata ini terus menyapu setiap sudut ruangan dengan rasa sesak yang kian menghimpit dada. Di sudut dekat tangga, tampak tumpukan tas pakaian berukuran besar, kardus-kardus berisi makanan, dan mainan anak-anak yang berserakan di mana-mana. Karpet bulu yang biasanya selalu dibersihkan dengan penyedot debu kini penuh dengan remah-remah biskuit dan noda tumpahan minuman manis. Rasa lelah yang tadinya hanya fisik,
kini berubah menjadi lelah mental yang sangat hebat. Rasanya ingin sekali berteriak dan mengusir semua orang ini saat itu juga, namun lidah terasa keluh karena rasa terkejut yang terlalu mendalam. Inilah rumah yang diperjuangkan dengan kerja keras setiap harinya, rumah yang cicilannya dibayar dengan cucuran keringat dan waktu istirahat yang dikorbankan, kini telah berubah fungsi menjadi sebuah losmen kumuh yang tidak memiliki aturan sama sekali. Kesadaran perlahan muncul bahwa ketenangan yang diimpikan selama sebulan ini telah dirampas secara paksa. Tidak ada lagi privasi, tidak ada lagi kenyamanan, dan tidak ada lagi rasa memiliki atas rumah sendiri. Di balik pintu dapur, suara dentingan piring dan tawa ibu-ibu terdengar semakin keras, menandakan bahwa jumlah orang di dalam rumah ini jauh lebih banyak dari yang terlihat di ruang tamu. Setiap langkah yang diambil terasa seperti menginjak duri, karena setiap jengkal lantai rumah ini kini telah dikuasai oleh orang-orang yang bahkan tidak meminta izin untuk masuk. Harapan untuk beristirahat dengan tenang setelah dinas luar kota seketika runtuh, terkubur di bawah tumpukan barang-barang asing dan kebisingan yang tidak berujung. Senyum bangga sang suami. Di tengah kemelut perasaan yang campur aduk dan suasana rumah yang kacau balau, sosok pria yang seharusnya menjadi pelindung rumah tangga muncul dari arah lorong kamar. Suami berjalan keluar dengan langkah yang sangat santai, hanya mengenakan celana pendek dan kaos santai seolah-olah sedang berada di sebuah tempat wisata. Wajahnya tampak sangat cerah, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan, dan senyumnya terkembang sangat lebar saat melihat istrinya berdiri mematung di dekat pintu dengan koper yang masih dipegang erat. Tidak ada sedikit pun raut rasa bersalah atau kekhawatiran di wajahnya melihat kondisi istrinya yang tampak sangat pucat karena kelelahan. Pria itu mendekat dengan tangan yang terentang lebar seolah ingin memberikan pelukan hangat, namun tujuannya bukan untuk memberikan simpati atas kelelahan sang istri. Dengan suara yang sangat lantang, dia menyapa dan langsung memamerkan apa yang dia sebut sebagai sebuah pencapaian besar. Dia tertawa dengan nada yang sangat puas, lalu berkata dengan bangga bahwa semua kerumunan orang ini adalah kejutan yang sudah dia persiapkan sejak 2 minggu yang lalu. Dia sengaja mengatur agar seluruh keluarga besar dari kampung halaman, mulai dari paman, bibi, hingga sepupu dan anak-anak mereka, bisa datang secara bersamaan untuk menginap di rumah ini. Suami menjelaskan dengan nada bicara yang sangat antusias bahwa dia merasa sangat beruntung bisa mengumpulkan semua kerabatnya di bawah satu atap. Baginya, ini adalah pembuktian status sosial bahwa dia telah berhasil menjadi orang sukses di kota. Dia merasa memiliki kewajiban moral untuk menjamu mereka semua sebagai bentuk balas budi, meskipun kenyataannya dia tidak pernah memberikan kontribusi finansial yang sebanding untuk perawatan rumah ini. Dengan sangat percaya diri, dia mengatakan bahwa istrinya pasti akan merasa senang karena rumah yang biasanya sepi kini menjadi ramai dan penuh dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa istrinya baru saja menempuh perjalanan jauh dan sangat membutuhkan waktu untuk sendiri. Saat dicoba untuk diajak bicara secara empat mata di area laundry yang sedikit lebih sepi, sikap suami berubah menjadi sangat defensif dan keras kepala. Begitu ada keluhan tentang privasi yang terganggu dan kerusakan beberapa barang di ruang tamu, dia langsung mengeluarkan argumen yang menyudutkan. Dia menuduh istrinya sebagai orang yang kikir, tidak berjiwa sosial, dan sudah lupa pada akar keluarga di kampung. Dia menekankan berulang kali bahwa rumah ini adalah rumahnya juga, sehingga dia merasa memiliki hak mutlak untuk membawa siapa saja masuk tanpa harus meminta izin atau berdiskusi terlebih dahulu. Baginya, keberatan istrinya adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap harga dirinya sebagai seorang lelaki dan kepala keluarga. Suami terus berceloteh tentang betapa senangnya para kerabat itu bisa makan enak dan tidur di kasur yang empuk di kota besar. Dia menceritakan bagaimana dia menjemput mereka satu persatu dengan biaya yang tidak sedikit, tanpa menyadari bahwa uang yang dia gunakan sebagian besar adalah uang dari tabungan bersama yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan mendesak.
Dia bahkan dengan ringannya menyebutkan bahwa para tamu ini akan menetap dalam waktu yang belum ditentukan, mungkin sebulan atau bahkan lebih, sampai mereka merasa bosan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman beban yang semakin berat bagi sang istri. Tawa suami yang terus pecah saat bercanda dengan sepupu-sepupunya di ruang tengah menjadi bising yang paling menyakitkan untuk didengar. Dia benar-benar menikmati peran sebagai pahlawan bagi keluarganya, orang yang memberikan fasilitas gratis dan kemewahan bagi kerabat-kerabatnya, sementara istrinya dibiarkan menjadi orang asing di rumah sendiri. Dia sama sekali tidak melihat bagaimana istrinya harus menahan air mata melihat kamar utama yang pintunya terbuka lebar, di mana anak-anak kecil sedang melompat-lompat di atas kasur dengan kaki yang kotor. Suami tetap pada pendiriannya bahwa ini adalah momen kejutan yang indah dan semua orang harus merayakannya dengan sukacita. Ego sang suami benar-benar telah membutakan nuraninya. Dia lebih memilih untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari saudara-saudaranya daripada menjaga kewarasan dan kenyamanan pasangan hidupnya. Malam itu, di tengah kebisingan suara tamu yang mulai meminta disediakan makan malam, suami justru dengan santainya menyuruh istrinya untuk segera berganti pakaian dan membantu di dapur. Dia benar-benar telah mengubah rumah yang merupakan surga pribadi menjadi sebuah losmen umum tanpa aturan, dan dia merasa bahwa keputusannya itu adalah sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Tanpa dia sadari, senyum bangganya itu adalah api yang mulai membakar fondasi kepercayaan dan rasa hormat yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh istrinya. Rumahku bukan lagi milikku. Malam semakin larut namun suasana di dalam rumah justru semakin tidak terkendali. Langkah kaki yang ragu-ragu mencoba menyusuri lorong menuju dapur, namun setiap jengkal lantai yang dilewati terasa lengket oleh tumpahan minuman atau entah apa yang tidak dibersihkan. Ruang tengah yang biasanya menjadi tempat paling tenang untuk membaca buku kini telah berubah menjadi hamparan tikar dan kasur lantai yang digelar secara asal-asalan. Bau asap rokok yang tadi hanya tercium di ruang tamu, kini sudah merambah hingga ke sudut-sudut ruangan yang paling dalam, menempel pada gorden sutra dan kain sofa yang dibeli dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Saat mencapai area dapur, pemandangan yang tersaji jauh lebih memilukan hati. Wastafel yang biasanya selalu kering dan bersih kini penuh dengan tumpukan piring kotor, gelas, dan panci yang berkerak. Sisa-sisa makanan berserakan di atas meja konter dapur yang terbuat dari granit mahal. Para kerabat wanita tampak sibuk membongkar isi lemari es tanpa rasa sungkan sedikitpun. Mereka mengambil bahan makanan yang sudah disiapkan untuk stok 1 minggu ke depan, memasaknya secara sembarangan, dan membiarkan bungkus-bungkus plastik berserakan di lantai. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya apakah pemilik rumah ini sudah makan atau belum. Mereka benar-benar bersikap seolah-olah berada di sebuah dapur umum yang bebas digunakan tanpa aturan. Keadaan menjadi semakin parah ketika kaki ini mencoba melangkah menuju kamar tidur utama, sebuah ruang privasi yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh siapapun tanpa izin. Namun, pintu kamar itu tampak terbuka lebar. Di dalamnya, 3 orang anak kecil sedang melompat-lompat di atas tempat tidur dengan kaki yang masih penuh debu dari teras depan. Sprei yang baru diganti sebelum berangkat dinas kini sudah kusut dan penuh noda coklat. Meja rias yang berisi berbagai macam produk perawatan kulit dan parfum koleksi pribadi juga tidak luput dari tangan-tangan jahil. Beberapa botol tampak terbuka dan isinya tumpah membasahi permukaan meja, menciptakan aroma yang bercampur aduk secara aneh. Rasa sesak di dada semakin menjadi-jadi ketika menyadari bahwa barang-barang berharga yang disimpan di dalam lemari pakaian juga sudah berpindah tempat. Handuk pribadi yang biasanya hanya digunakan sendiri, kini tampak tergantung basah di jemuran dalam rumah, digunakan oleh orang-orang yang bahkan tidak dikenal namanya dengan baik. Rumah ini bukan lagi menjadi tempat perlindungan yang nyaman, melainkan sudah menjelma menjadi sebuah gedung publik yang tidak memiliki batas antara ruang pribadi dan ruang umum.
Setiap sudut yang dipandang hanya menyajikan kekacauan dan rasa sakit hati yang terus menumpuk. Upaya untuk memberikan teguran secara halus kepada para kerabat wanita itu justru berakhir dengan tatapan sinis. Mereka berbisik-bisik sambil tertawa kecil, seolah-olah pemilik rumah ini adalah orang asing yang sedang bertamu di rumah mereka sendiri. Suara tawa mereka terdengar seperti ejekan yang merobek harga diri. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa terima kasih. Yang ada hanyalah mentalitas bahwa mereka berhak menikmati semua ini karena mereka adalah saudara dari sang suami. Kedaulatan atas rumah yang dibangun dengan tabungan pribadi selama bertahun-tahun kini telah dirampas sepenuhnya dalam hitungan hari. Kelelahan fisik akibat perjalanan jauh kini telah kalah oleh kelelahan batin yang sangat luar biasa. Berdiri di tengah rumah sendiri namun merasa sangat terasing adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit untuk diterima. Suasana hangat rumah yang biasanya menyambut dengan ketenangan kini telah digantikan oleh hiruk-pikuk yang merusak ketenangan jiwa. Bayangan tentang istirahat yang berkualitas seketika sirna, digantikan oleh kewajiban tidak tertulis untuk berbagi segala hal yang dimiliki dengan orang-orang yang sama sekali tidak menghargai barang milik orang lain. Rumah ini secara resmi telah menjadi milik mereka, sementara pemilik aslinya hanya menjadi penonton di balik tembok yang kini terasa semakin sempit dan menyesakkan. Peran pelayan tanpa gaji. Hari berikutnya dimulai bukan dengan aroma kopi yang tenang, melainkan dengan suara gaduh dari dapur dan teriakan anak-anak yang menuntut sarapan segera disiapkan. Mata yang baru terpejam beberapa jam karena kebisingan sepanjang malam kini harus dipaksa terbuka untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Baru saja menapakkan kaki di ruang tengah, salah satu kerabat tertua sudah melontarkan komentar bahwa lantai rumah terasa sangat berdebu dan perlu segera disapu. Mereka tidak berniat membantu, melainkan hanya bertindak sebagai mandor yang memberikan instruksi seolah-olah pemilik rumah ini adalah seorang pelayan yang bertugas melayani segala kebutuhan mereka selama masa liburan. Suami yang seharusnya menjadi penengah justru menambah beban pikiran. Dengan wajah yang masih mengantuk namun tetap penuh semangat, dia menghampiri dan membisikkan bahwa istrinya harus segera menyiapkan makanan besar untuk semua orang. Dia beralasan bahwa tidak sopan jika tamu-tamu itu dibiarkan lapar, apalagi mereka adalah keluarganya sendiri yang datang jauh-jauh dari kampung. Dia sama sekali tidak mempertanyakan dari mana uang untuk membeli bahan makanan sebanyak itu akan berasal, atau bagaimana tenaga istrinya yang belum pulih dari dinas luar kota harus dikuras untuk memasak bagi belasan orang sekaligus. Di dapur, situasinya tidak jauh berbeda dengan sebuah catering dadakan. Tugas memasak, mencuci piring yang jumlahnya terus bertambah, hingga membersihkan sisa-sisa makanan di meja makan semuanya harus dilakukan sendiri. Para kerabat wanita yang ada di sana lebih memilih untuk duduk santai di ruang tamu sambil menonton siaran gosip di televisi atau bermain telepon genggam. Sesekali mereka masuk ke dapur hanya untuk meminta air hangat atau menanyakan kapan makanan akan siap saji. Mereka benar-benar menempatkan diri sebagai tamu istimewa yang berhak dilayani dengan maksimal tanpa perlu mengeluarkan keringat sedikit pun. Sepanjang siang itu, rumah ini benar-benar berfungsi seperti losmen yang sangat sibuk namun tanpa ada pemasukan sama sekali. Ada yang meminta diantarkan ke pasar swalayan untuk membeli keperluan pribadi, ada yang meminta dicarikan jemputan karena ingin melihat-lihat suasana kota, dan ada pula yang dengan santainya meminta pakaian kotor mereka untuk dicucikan menggunakan mesin cuci yang ada di belakang. Saat mencoba untuk menolak secara halus karena rasa lelah yang sudah diambang batas, suami kembali datang dengan tatapan tidak suka. Dia menganggap sikap menolak itu sebagai bentuk ketidakhormatan kepada orang tua dan kerabatnya, dan dia terus menekan agar segala permintaan tamu dipenuhi tanpa kecuali. Rasa lelah yang menumpuk membuat pikiran mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Di sela-sela kesibukan mencuci piring yang tak kunjung habis, mata ini mulai memperhatikan bagaimana perilaku setiap orang di rumah ini. Mereka tidak hanya sekadar menginap,
tapi mereka mulai mengatur jadwal penggunaan kamar mandi, mengatur apa yang harus dimasak setiap harinya, bahkan mulai mengomentari penataan dekorasi rumah yang menurut mereka tidak sesuai dengan selera mereka di kampung. Status sebagai pemilik rumah benar-benar telah hilang, digantikan oleh status sebagai pengelola losmen yang tidak memiliki hak suara dan tidak mendapatkan upah sepeser pun. Setiap kata tolong yang mereka ucapkan tidak pernah terdengar seperti permohonan, melainkan lebih seperti perintah yang harus segera dilaksanakan. Ketegangan di dalam rumah semakin terasa kental karena adanya jurang pemisah antara harapan sang pemilik rumah akan ketenangan dan ego para tamu yang ingin dimanjakan. Suami yang terus tertawa bangga di tengah sanjungan para kerabatnya benar-benar telah menutup mata terhadap penderitaan yang dialami istrinya. Dia merasa sudah menjadi lelaki yang sangat sukses karena mampu memberikan fasilitas mewah bagi seluruh keluarganya, tanpa memedulikan bahwa semua itu dilakukan di atas penderitaan dan kelelahan orang yang paling dekat dengannya. Malam kedua pun tiba dengan kondisi yang jauh lebih menguras tenaga. Setelah seharian penuh berperan sebagai pelayan, raga ini benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri tegak. Namun, kebisingan di ruang tamu masih berlanjut. Mereka merencanakan agenda untuk esok hari yang tentu saja akan kembali melibatkan tenaga dan biaya dari sang pemilik rumah. Kesadaran mulai muncul dengan sangat kuat bahwa jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, maka bukan hanya rumah yang akan hancur, tetapi juga kesehatan mental dan fisik akan ikut terkuras habis. Inilah saat di mana sebuah rencana besar mulai dipikirkan, sebuah cara untuk mengakhiri sandiwara losmen gratis ini dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Puncak kesabaran yang terlewati. Memasuki hari ketiga, suasana di dalam rumah sudah benar-benar menyerupai sebuah tempat yang tidak lagi memiliki aturan maupun rasa hormat. Setiap jengkal lantai yang tadinya sangat dijaga kebersihannya, kini telah berubah menjadi saksi bisu betapa cepatnya sebuah keindahan hancur di tangan orang-orang yang tidak peduli. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah tumpukan piring kotor atau kebisingan yang tiada henti, melainkan sebuah penemuan di sore hari yang membuat seluruh sisa kesabaran itu menguap tanpa sisa. Saat hendak mengambil sebuah kotak perhiasan kecil di dalam laci meja rias kamar utama yang sudah lama tidak dikunci, tampak laci itu sudah dalam keadaan sedikit terbuka dan isinya tampak berantakan seperti baru saja diaduk-aduk oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Jantung terasa berhenti berdetak sesaat ketika menyadari bahwa sebuah jam tangan kenangan dari almarhumah ibu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Jam itu mungkin tidak memiliki harga miliaran rupiah, namun nilai sejarah dan emosionalnya tidak akan pernah bisa diganti oleh apapun di dunia ini. Pencarian dilakukan dengan sangat teliti ke seluruh sudut laci, namun benda itu tetap tidak ditemukan. Rasa marah yang bercampur dengan kesedihan mulai membuncah, membuat napas terasa sesak. Saat keluar kamar dengan wajah yang tegang, tampak salah seorang sepupu perempuan dari sang suami sedang duduk santai di ruang tengah sambil mencoba-coba beberapa produk riasan wajah yang jelas-jelas diambil dari kamar pribadi tanpa izin. Ketika ditanyakan dengan nada yang masih diusahakan tenang mengenai keberadaan jam tangan tersebut, jawaban yang diterima justru sangat menyakitkan hati. Wanita itu hanya mengangkat bahu dengan wajah tidak peduli, lalu dengan santainya berkata bahwa mungkin saja jam itu terselip atau jatuh saat anak-anak sedang bermain di dalam kamar tadi siang. Tidak ada raut rasa bersalah, tidak ada keinginan untuk membantu mencari, yang ada hanyalah sikap meremehkan seolah-olah kehilangan barang di rumah sendiri adalah hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan. Sang sepupu bahkan menambahkan komentar bahwa sebagai orang kota yang kaya, kehilangan satu jam tangan kecil seharusnya bukan masalah besar, karena bisa dengan mudah membeli yang baru. Keributan kecil itu memancing kehadiran sang suami yang baru saja pulang dari membeli rokok di warung depan. Bukannya membela atau menanyakan detail kejadian, suami justru langsung memotong pembicaraan dengan nada bicara yang sangat merendahkan. Dia tertawa kecil sambil menepuk pundak istrinya,
lalu berkata di depan semua kerabat bahwa istrinya jangan terlalu picik dan perhitungan kepada keluarga sendiri. Dia mengatakan bahwa mungkin saja salah satu anak kecil dari kerabat itu meminjamnya untuk bermain dan akan dikembalikan nanti. Baginya, barang-barang pribadi istrinya adalah barang milik bersama yang boleh digunakan oleh siapa saja selama mereka masih menyandang status sebagai keluarga besarnya. Suami terus melanjutkan argumen konyolnya dengan mengatakan bahwa harga diri keluarga jauh lebih penting daripada sebuah jam tangan tua. Dia meminta agar masalah ini tidak diperpanjang karena dia tidak ingin suasana liburan kerabatnya terganggu oleh sikap istrinya yang dianggap terlalu sensitif. Ucapan itu menjadi sebuah tamparan keras yang menyadarkan bahwa di rumah ini, pemilik asli tidak lagi memiliki hak atas kepemilikannya sendiri. Bahkan privasi yang paling dalam sekalipun telah diinjak-injak atas nama persaudaraan yang semu. Rasa kasih sayang dan rasa hormat kepada suami seketika mendingin, berubah menjadi sebuah tekad yang membeku dan tajam. Di saat itulah, sebuah keputusan besar diambil dalam diam. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi keluhan yang tidak didengar, dan tidak akan ada lagi peran pelayan yang dijalani dengan sukarela. Setiap tindakan suami yang lebih memilih membela kesalahan kerabatnya daripada perasaan istrinya sendiri telah membakar jembatan kepercayaan yang ada. Saat malam tiba dan rumah kembali gaduh oleh suara orang-orang yang makan dengan lahap dari hasil jerih payah yang dirampas, sebuah rencana mulai tersusun rapi di dalam kepala. Puncak kesabaran itu telah dilewati, dan kini saatnya untuk membalikkan keadaan dengan cara yang paling tenang namun paling mematikan bagi ego sang suami dan keserakahan para kerabatnya. Investigasi tersembunyi. Siapa mereka sebenarnya? Setelah kejadian hilangnya jam tangan yang sangat berharga itu, sikap yang ditunjukkan di depan umum berubah menjadi sangat tenang, bahkan cenderung sangat penurut. Hal ini dilakukan bukan karena sudah menyerah pada keadaan, melainkan sebagai sebuah taktik untuk mengamati lebih dekat tanpa menimbulkan kecurigaan. Di balik peran sebagai pemilik rumah yang seolah-olah sudah menerima kenyataan, sebuah investigasi kecil mulai dilakukan setiap kali ada kesempatan. Sambil menyiapkan minuman atau merapikan cucian, telinga ini dipasang lebar-lebar untuk mendengarkan setiap percakapan yang terjadi di antara para kerabat saat mereka merasa tidak ada yang memperhatikan. Hasil dari pengamatan itu sungguh di luar dugaan dan sangat mengejutkan. Ternyata, kedatangan belasan orang ini ke kota bukan sekadar untuk berlibur atau melepas rindu seperti yang digemborkan oleh sang suami. Dari bisik-bisik yang terdengar di ruang tengah pada malam hari, terungkap bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya sedang melarikan diri dari masalah di kampung halaman. Salah satu paman suami ternyata sedang dikejar-kejar oleh penagih utang akibat kegagalan bisnis yang tidak jujur, dan dia memanfaatkan rumah ini sebagai tempat persembunyian yang aman dan gratis. Mereka merasa sangat beruntung karena sang suami begitu bodoh dan sombong, sehingga mau menanggung beban hidup mereka tanpa banyak tanya. Tidak hanya itu, para kerabat wanita juga sering membicarakan rencana jangka panjang mereka untuk menetap lebih lama dari yang dijanjikan. Mereka sudah mulai mencari informasi tentang pekerjaan kasar atau sekadar berharap bisa terus hidup menumpang sambil menikmati fasilitas rumah mewah ini selamanya. Mereka menertawakan betapa mudahnya mereka memanipulasi sang suami dengan pujian-pujian palsu tentang kesuksesannya. Bagi mereka, rumah ini adalah sebuah ladang emas yang bisa diperas hingga kering. Setiap kebaikan yang diberikan selama ini sama sekali tidak dihargai, melainkan hanya dianggap sebagai sebuah kebodohan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kenyataan pahit lainnya terungkap ketika salah satu sepupu bercerita tentang bagaimana suami sering mengirimkan uang dalam jumlah besar ke kampung secara diam-diam. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar premi asuransi rumah dan tabungan masa depan ternyata dialirkan untuk membiayai gaya hidup mewah para kerabat di sana, agar suami tetap dianggap sebagai pahlawan. Semua kebohongan ini tersusun rapi di bawah hidung pemilik rumah yang sebenarnya.
Suami telah membangun sebuah istana ilusi di atas pondasi yang rapuh, menggunakan keringat istrinya sebagai bahan bakarnya. Penemuan ini membuat rasa jijik semakin mendalam, tidak hanya kepada para tamu tak diundang itu, tetapi terutama kepada pria yang selama ini dianggap sebagai rekan hidup. Setiap potongan informasi yang didapatkan dikumpulkan layaknya kepingan teka-teki yang mulai membentuk gambaran utuh tentang sebuah pengkhianatan sistematis. Suami bukan hanya mengundang orang untuk menginap, tapi dia secara sadar telah menjadikan rumah ini sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Dia merasa sangat berkuasa dengan membagikan apa yang sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Investigasi ini membuktikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memiliki niat baik atau rasa terima kasih yang tulus. Mereka semua hanyalah parasit yang sedang berpesta di atas penderitaan orang lain, didukung oleh seorang pria yang haus akan pengakuan sosial. Dengan semua bukti dan kenyataan yang sudah tergenggam erat, rencana pembalasan kini tidak lagi sekadar angan-angan untuk meluapkan amarah. Ini telah menjadi sebuah misi penyelamatan diri dan harga diri yang harus dilakukan secara profesional. Tidak perlu ada teriakan atau pertengkaran mulut yang sia-sia, karena orang-orang seperti mereka tidak akan pernah mengerti bahasa logika atau perasaan. Satu persatu, dokumen penting terkait kepemilikan rumah dan aset pribadi mulai diamankan dan dipindahkan ke tempat yang sangat rahasia. Langkah-langkah strategis mulai disusun untuk memastikan bahwa saat kejutan balasan itu tiba, tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa berkutik atau mencari celah untuk bertahan. Persiapan dilakukan dengan sangat dingin dan terukur. Di depan suami, peran sebagai istri yang pasrah tetap dijalankan dengan sempurna, bahkan sesekali memberikan pujian yang sebenarnya adalah sindiran halus yang tidak dia sadari. Kegelapan hati akibat pengkhianatan ini telah berubah menjadi energi yang sangat fokus untuk mengakhiri drama losmen gratis ini selamanya. Mereka semua mengira sedang berada di atas angin, menikmati setiap fasilitas tanpa batas, tanpa menyadari bahwa waktu menginap mereka di rumah ini sudah hampir habis. Jam pasir pembalasan telah dibalik, dan setiap butiran pasir yang jatuh membawa mereka semakin dekat pada sebuah kenyataan yang akan membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Persiapan kejutan balasan. Setelah mengetahui kenyataan pahit bahwa rumah yang dibangun dengan susah payah telah dijadikan tempat pelarian bagi orang-orang bermasalah, suasana hati di dalam rumah ini tidak lagi sama. Namun, dari luar, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Peran sebagai istri yang patuh tetap dimainkan dengan sangat rapi, bahkan cenderung lebih rajin dari sebelumnya. Hal ini dilakukan agar sang suami dan para kerabatnya benar-benar merasa berada di zona nyaman yang palsu. Di balik sikap diam dan rajin itu, sebuah rencana besar sedang disusun dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Setiap langkah diambil secara diam-diam, dilakukan saat semua orang sedang terlelap karena kekenyangan setelah pesta makan malam yang mewah. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset pribadi yang ada di dalam rumah. Secara bertahap, dokumen-dokumen penting seperti sertifikat tanah, buku tabungan, emas batangan, hingga surat-surat berharga lainnya dipindahkan ke sebuah kotak deposit rahasia di bank. Tidak ada satupun barang berharga yang dibiarkan tetap berada di dalam rumah yang kini sudah terkontaminasi oleh tangan-tangan jahil itu. Bahkan, beberapa barang koleksi yang memiliki nilai sejarah tinggi mulai dikemas sedikit demi sedikit ke dalam kardus yang disamarkan sebagai tumpukan sampah atau barang bekas yang hendak dibuang, padahal semuanya dibawa ke kantor untuk disimpan sementara waktu. Selanjutnya, komunikasi dilakukan dengan seorang rekan lama yang berprofesi sebagai agen properti profesional. Melalui sambungan telepon yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari dalam kamar mandi, kesepakatan rahasia mulai dibuat. Mengingat rumah ini secara hukum adalah milik pribadi yang dibeli sebelum pernikahan atau melalui harta warisan yang sah, maka keputusan untuk memindahtangankan atau mengontrakkan rumah ini sepenuhnya berada di tangan pemilik aslinya.
Sebuah rencana untuk menyewakan rumah ini kepada sebuah perusahaan sebagai mes karyawan asing pun mulai diproses dengan cepat. Kontrak kerjasama disiapkan dengan jangka waktu yang sangat panjang, dan yang paling penting, tanggal mulai kontrak tersebut diatur tepat pada hari di mana kejutan besar akan dilakukan. Selain urusan properti, koordinasi juga dilakukan dengan pihak keamanan lingkungan dan pihak berwajib setempat. Sebuah laporan resmi dibuat mengenai potensi gangguan keamanan di dalam rumah, lengkap dengan bukti-bukti perilaku para kerabat yang tidak menyenangkan serta fakta bahwa ada orang yang sedang melarikan diri dari utang piutang tinggal di sana. Semua persiapan ini dilakukan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Suami yang masih sibuk dengan egonya sama sekali tidak menyadari bahwa satu persatu tiang penyangga istana ilusi yang dia bangun mulai digergaji hingga hampir putus. Dia masih asyik memamerkan kemewahan rumah kepada saudara-saudaranya, tanpa tahu bahwa hak pakainya atas rumah tersebut sudah berada di ujung tanduk. Di tengah malam yang sunyi, saat hanya terdengar suara dengkur para tamu yang memenuhi ruang tengah, sebuah surat resmi dari pengacara disiapkan. Surat itu bukan berisi gugatan cerai yang emosional, melainkan sebuah somasi dan pemberitahuan pengosongan lahan yang sangat formal dan dingin. Setiap kata di dalamnya dirancang untuk menutup segala celah hukum yang mungkin akan digunakan oleh sang suami atau kerabatnya untuk bertahan. Persiapan ini bukan lagi soal kemarahan sesaat, melainkan sebuah operasi pembersihan besar-besaran untuk mengembalikan kedaulatan atas hidup dan tempat tinggal sendiri. Semua energi kini difokuskan pada hari eksekusi, di mana semua orang akan dipaksa menghadapi kenyataan bahwa tidak ada tempat bagi parasit di dalam rumah seorang pekerja keras. Hari-hari menjelang eksekusi dilewati dengan senyum yang dipaksakan. Saat melihat para sepupu yang masih dengan seenaknya merusak peralatan dapur atau mengotori lantai, hanya ada rasa iba yang dingin di dalam hati. Mereka mengira telah menang dan berhasil menjinakkan pemilik rumah, padahal mereka sebenarnya sedang berjalan menuju pintu keluar yang tidak akan pernah terbuka lagi untuk mereka. Persiapan telah mencapai tahap akhir. Semua dokumen sudah ditandatangani, dan pihak ketiga yang akan mengambil alih rumah sudah siap untuk bergerak. Kini tinggal menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan bom waktu yang akan menghancurkan senyum bangga sang suami dan keserakahan keluarganya sekaligus. Malam perjamuan terakhir. Tibalah saat yang telah ditentukan untuk memulai babak akhir dari drama losmen gratis ini. Hari itu, suasana dibuat seolah-olah menjadi hari perayaan yang sangat istimewa. Sejak pagi hari, pesanan makanan mewah dari restoran ternama mulai berdatangan ke rumah. Tidak ada lagi bau terasi atau asap dapur yang menyesakkan, karena semua hidangan sudah siap saji dalam kemasan yang elegan. Suami tampak sangat terkejut sekaligus bangga melihat istrinya bersikap sangat royal hari itu. Dia mengira bahwa sang istri akhirnya benar-benar luluh dan mau menerima seluruh keluarganya dengan tangan terbuka. Senyumnya semakin lebar saat dia memamerkan hidangan-hidangan itu kepada para paman dan bibinya, seolah-olah itu semua adalah hasil dari kemurahhatiannya sendiri. Malam harinya, seluruh kerabat berkumpul di meja makan yang sudah digabung menjadi satu barisan panjang di ruang tengah. Cahaya lampu dibuat sedikit temaram agar suasana terasa lebih formal namun hangat. Ini adalah pertama kalinya selama sebulan terakhir semua orang duduk bersama dalam keadaan rapi dan tenang. Suami memimpin jalannya jamuan dengan pidato singkat yang penuh dengan bualan tentang betapa pentingnya menjaga tali silaturahmi dan betapa suksesnya dia sebagai kepala keluarga yang bisa memfasilitasi semuanya. Para tamu mendengarkan sambil terus menyuap makanan mahal ke dalam mulut mereka, sesekali memberikan tepuk tangan dan pujian setinggi langit yang membuat ego sang suami semakin melambung ke angkasa. Di tengah perjamuan yang tampak harmonis itu, pemilik rumah justru duduk dengan sangat tenang di ujung meja, hanya memperhatikan setiap wajah yang ada di sana dengan tatapan yang sulit diartikan. Di balik ketenangan itu, ada sebuah perhitungan mundur yang sedang berjalan di dalam kepala.
Telepon genggam yang diletakkan di samping piring sesekali bergetar, memberikan tanda bahwa tim eksekusi dan pihak keamanan sudah berada di posisi yang tidak jauh dari lokasi. Setiap suapan makanan yang mereka telan sebenarnya adalah hutang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar, dan setiap tawa yang meledak di ruangan itu adalah tawa terakhir yang akan mereka nikmati di dalam rumah ini. Suasana mulai berubah ketika sebuah tas kerja hitam diletakkan di atas meja, tepat di samping piring sang suami yang masih menyisakan sedikit makanan. Suami sempat bertanya dengan nada bercanda apakah itu adalah hadiah kejutan lainnya atau mungkin tiket liburan tambahan untuk keluarganya. Seluruh ruangan mendadak hening saat tas itu dibuka dan beberapa lembar dokumen tebal dikeluarkan. Dengan suara yang sangat datar namun sangat berwibawa, sebuah pengumuman mulai dibacakan di depan semua orang. Bukan kata-kata kasar atau teriakan kemarahan, melainkan deretan angka-angka biaya pengeluaran selama sebulan terakhir, mulai dari tagihan listrik yang membengkak, biaya air, hingga total harga makanan yang telah mereka konsumsi secara cuma-cuma. Para kerabat mulai saling pandang dengan wajah bingung dan tidak nyaman. Mereka yang tadinya begitu berisik kini perlahan terdiam, menyadari bahwa arah pembicaraan ini bukan menuju ke sebuah penghargaan, melainkan ke sebuah penagihan tanggung jawab. Suami mencoba untuk memotong pembicaraan dan meminta agar masalah uang tidak dibahas di depan umum, namun ucapannya langsung dipatahkan dengan menunjukkan bukti sah kepemilikan aset dan perjanjian sewa baru yang sudah ditandatangani. Ditegaskan di hadapan mereka semua bahwa per detik ini, rumah ini sudah bukan lagi milik pribadi yang bisa ditempati oleh siapapun, melainkan sudah berpindah hak guna kepada pihak perusahaan yang akan segera datang untuk mengambil alih properti tersebut. Wajah suami yang tadinya merah karena bangga, kini seketika memucat dan berubah menjadi abu-abu. Dia mencoba berdiri dan memprotes, namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat daftar rincian hutang-hutangnya yang ternyata sudah diketahui secara detail. Para kerabat yang tadinya menganggap rumah ini sebagai tempat perlindungan aman kini mulai merasa terancam. Suasana hangat perjamuan itu berubah menjadi sangat dingin dan mencekam dalam hitungan detik. Bom waktu yang telah dipersiapkan selama berhari-hari akhirnya meledak tepat di jantung keserakahan mereka. Ini bukan lagi soal makan malam biasa, ini adalah sidang penghakiman bagi mereka yang telah merusak kedamaian orang lain demi kepentingan ego masing-masing. Pengumuman belum berakhir, karena tindakan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di luar rumah, suara sirene mobil keamanan dan beberapa kendaraan besar mulai terdengar mendekat. Cahaya lampu mobil yang masuk melalui celah gorden memberikan tekanan mental tambahan bagi siapa saja yang berada di dalam ruangan tersebut. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani melanjutkan makan, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Suami hanya bisa terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa kejutan yang dia buat sebulan lalu kini telah dibalas dengan sebuah tindakan telak yang akan mengakhiri segala bualannya selamanya. Malam perjamuan terakhir ini telah mencapai puncaknya, dan tidak akan ada lagi jalan pulang bagi mereka ke dalam kenyamanan yang palsu ini. Satu tindakan yang membuat mereka terdiam. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan yang beberapa menit lalu masih riuh dengan suara tawa. Suasana berubah drastis dari pesta perjamuan menjadi ruang sidang yang sangat dingin. Di depan mata sang suami, tergeletak sebuah amplop coklat besar yang berisi salinan kontrak resmi, pengalihan hak guna bangunan, dan surat perintah pengosongan rumah dalam waktu segera. Suami mencoba meraih dokumen itu dengan tangan yang gemetar hebat, wajahnya yang tadi merah karena sombong kini pucat pasi seperti kertas. Saat dia membaca baris demi baris kalimat hukum yang tertulis di sana, matanya terbelalak tidak percaya. Dia menoleh ke arah istrinya, mencoba mencari celah untuk membela diri atau sekadar mengeluarkan kata-kata penenang, namun yang dia temukan hanyalah tatapan mata yang kosong dan sangat dingin. Tanpa perlu mengeluarkan suara tinggi, sebuah penjelasan mulai diberikan kepada seluruh orang yang hadir di meja tersebut. Dinyatakan dengan sangat tegas bahwa per malam ini,
Rumah ini telah resmi dikontrakkan kepada sebuah perusahaan multinasional untuk dijadikan mes bagi tenaga ahli asing selama 3 tahun ke depan. Dana sewa sudah diterima sepenuhnya dan telah dialokasikan untuk membayar semua kerugian serta utang-utang tersembunyi yang selama ini ditumpuk oleh sang suami tanpa izin. Penjelasan ini menjatuhkan mental para kerabat yang selama ini merasa memiliki hak atas setiap sudut rumah ini. Mereka terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa tempat perlindungan gratis yang mereka banggakan telah hilang dalam sekejap karena kecerdikan pemilik aslinya. Tindakan telak yang membuat mereka benar-benar terdiam adalah ketika beberapa pria berseragam keamanan resmi muncul di ambang pintu, didampingi oleh perwakilan dari pihak penyewa baru. Mereka membawa peralatan untuk mengganti seluruh sistem kunci pintu secara digital. Tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak ada waktu untuk memohon belas kasihan. Diberitahukan kepada seluruh kerabat bahwa mereka memiliki waktu tepat 1 jam untuk mengemasi semua barang-barang mereka dan meninggalkan area rumah. Jika dalam 1 jam mereka masih berada di dalam properti, maka pihak keamanan tidak akan segan-segan melakukan tindakan pengosongan secara paksa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Para paman dan bibi yang tadi begitu vokal menghina kini tampak kebingungan dan panik. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menatap mata pemilik rumah. Keangkuhan mereka runtuh seketika saat menyadari bahwa status sosial yang mereka nikmati sebulan ini hanyalah tumpangan di atas kebaikan yang sudah habis masa berlakunya. Sang suami mencoba berdiri dan berteriak bahwa ini tidak sah karena dia adalah kepala keluarga, namun sebuah dokumen lain disodorkan ke wajahnya. Dokumen itu menunjukkan bukti-bukti penyalahgunaan dana bersama dan rincian perilaku buruk kerabatnya yang telah terekam secara jelas oleh kamera pengawas tersembunyi yang dipasang sejak minggu pertama mereka datang. Suara tangisan anak-anak dan keluhan para ibu mulai terdengar saat mereka terpaksa bangkit dari kursi empuk dan mulai berlarian ke arah kamar untuk mengemasi pakaian mereka yang berserakan. Tidak ada lagi pelayanan mewah. Tidak ada lagi makanan lezat yang tersedia di atas meja. Yang ada hanyalah tekanan waktu yang terus berjalan mundur. Suami hanya bisa berdiri mematung di tengah ruangan, melihat istana ilusi yang dia bangun dengan kebohongan kini hancur berkeping-keping. Dia menyadari bahwa kejutan yang dia berikan sebulan lalu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena dia telah meremehkan kekuatan dan ketegasan wanita yang selama ini dia anggap lemah dan bisa dikendalikan. Satu tindakan pengalihan aset ini bukan sekadar soal uang atau tempat tinggal, melainkan sebuah pernyataan harga diri yang sangat kuat. Pemilik rumah menunjukkan bahwa kebaikan hati memiliki batas, dan ketika batas itu dilanggar dengan cara yang sangat kasar, maka balasan yang datang akan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun. Kerumunan orang yang tadinya merasa sangat berkuasa kini tampak seperti pengungsi yang tidak tentu arah, sibuk memasukkan barang-barang ke dalam tas plastik dan kardus seadanya. Di bawah pengawasan ketat para petugas keamanan, satu persatu dari mereka mulai melangkah keluar dari pintu utama, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini mereka peras tanpa rasa syukur. Akhir dari losmen gratis. Malam semakin larut saat hiruk-pikuk di depan rumah perlahan-lahan mulai mereda. Satu persatu kendaraan yang membawa para kerabat itu mulai meninggalkan halaman, menyisakan jejak ban di atas tanah yang selama sebulan ini tidak pernah tenang. Suami adalah orang terakhir yang berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang kini terasa sangat asing baginya. Tidak ada lagi tawa saudaranya, tidak ada lagi sanjungan palsu yang memuaskan egonya. Dia kini berdiri di luar, tepat di samping tumpukan barang-barangnya sendiri yang sudah dikemas dengan rapi oleh petugas sejak siang tadi. Pintu utama rumah yang megah itu akhirnya tertutup rapat, disertai suara kunci digital yang mengunci secara otomatis, menandakan bahwa aksesnya telah diputus sepenuhnya. Dari balik jendela lantai atas, pemilik rumah melihat sosok suaminya yang tampak sangat kecil dan tidak berdaya di bawah lampu jalan yang temaram.
Tidak ada rasa penyesalan yang muncul, yang ada hanyalah sebuah perasaan lega yang sangat luar biasa, seolah-olah sebuah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundak. Rumah yang tadinya terasa seperti losmen kumuh kini telah kembali ke fungsinya yang asli, sebuah tempat suci yang tenang meskipun kini harus dikelola oleh orang lain untuk sementara waktu. Keputusan untuk menyewakan rumah ini dan pergi untuk sementara adalah cara terbaik untuk memulihkan diri dari trauma mental yang diakibatkan oleh invasi keluarga besar tersebut. Suami sempat mencoba menelepon berulang kali, namun nomornya telah diblokir secara permanen. Dia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia tidak lagi memiliki tempat tinggal mewah untuk dipamerkan, dan yang lebih buruk lagi, dia harus menghadapi amarah keluarganya yang kini terlunta-lunta di kota besar tanpa tujuan yang jelas. Dia yang sangat ingin dianggap sebagai pahlawan, kini berakhir sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini. Segala bualannya tentang kesuksesan telah terbongkar, menyisakan kenyataan bahwa tanpa istrinya, dia bukanlah siapa-siapa. Dia telah menghancurkan satu-satunya tempat yang benar-benar menerimanya demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang hanya mencintainya saat ada fasilitas gratis. Sementara itu, di dalam rumah, suasana tenang yang dirindukan selama sebulan penuh akhirnya kembali hadir. Meskipun rumah dalam keadaan kosong dan hampir seluruh furnitur utama telah dipindahkan ke gudang penyimpanan, namun udaranya terasa sangat bersih dan lega. Tidak ada lagi bau asap rokok, tidak ada lagi teriakan yang memekakkan telinga. Sebuah koper kecil berisi pakaian untuk beberapa hari ke depan sudah disiapkan. Pemilik rumah memutuskan untuk segera berangkat menuju sebuah hotel mewah di pusat kota, tempat yang sudah dipesan untuk menikmati masa istirahat yang sesungguhnya sebelum memulai kehidupan baru di tempat yang berbeda. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang penuh dengan pengkhianatan, namun sekaligus awal dari kemandirian yang lebih kokoh. Keesokan harinya, sebuah pesan singkat dikirimkan kepada pengacara untuk segera memproses gugatan perceraian secara resmi. Tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Kejadian sebulan terakhir ini telah membuktikan bahwa cinta tidak akan pernah cukup jika tidak disertai dengan rasa hormat dan perlindungan terhadap privasi pasangan. Rumah mungkin bisa dibeli kembali, namun ketenangan jiwa adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan tindakan tegas. Kisah nyata ini menjadi pelajaran berharga bahwa siapapun yang mencoba menjadikan rumah orang lain sebagai losmen tanpa izin, pada akhirnya akan diusir oleh kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Saat mobil menjauh dari area perumahan tersebut, sebuah senyum tipis akhirnya muncul secara alami. Cahaya matahari pagi menyambut dengan hangat, seolah memberikan restu atas keberanian untuk mengambil keputusan pahit demi kebahagiaan masa depan. Losmen gratis itu telah tutup selamanya, dan pemiliknya kini berjalan menuju kebebasan yang hakiki. Di tempat lain, para kerabat dan sang suami harus mulai belajar tentang arti tanggung jawab dan kerja keras yang sesungguhnya, jauh dari kemewahan semu yang pernah mereka rasakan. Drama ini telah berakhir dengan kemenangan telak bagi mereka yang berani bersikap tegas terhadap ketidakadilan yang berbalut nama keluarga.